Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Zafarani dengan NIM 22272300071. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, tujuan dibuatnya video ini sebagai syarat pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Dr. Yoma Hatima MPD. Semoga video ini dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan semuanya. Banten dikenal sebagai salah satu wilayah di Nusantara yang menyimpan jejak sejarah luar biasa. Setiap sudut tanah ini memiliki cerita yang patut kita lestarikan demi menjaga jati diri bangsa agar tidak tergerus zaman. Salah satu permata sejarah yang masih berdiri megah di tengah kesunyian adalah Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan bangunan monumen bersejarah yang dibangun pada tahun 1815. Tempat ini bukan sekedar susunan batu bata tanpa makna. Mengacu pada buku Keraton Kaibon yang berjudul Sejarah dan Arsitektur pada tahun 2021, nama ini memiliki akar filosofis yang dalam. Berasal dari kata kaibuan, istana ini adalah monumen nyata dari kasih sayang, sebuah kediaman yang didedikasikan sebagai bentuk bakti kepada Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin. Saat itu, Sultan ke-21 Banten tersebut naik tahta di usia yang sangat belia, yakni 5 tahun. Sehingga kasih sayang sang ibu menjadi pilar utama di lingkungan istana ini. Meskipun kini kita hanya melihatnya dalam bentuk reruntuhan, situs ini menyimpan kecerdasan arsitektural yang melampaui zamannya. Berdasarkan catatan dalam jurnal Triwikrama, para leluhur Banten telah memikirkan kenyamanan penghuni melalui sistem pendinginan alami. Air dialirkan secara khusus di bawah lantai ruang pribadi ratu untuk memberikan kesejukan di tengah teriknya cuaca pesisir. Namun, kejayaan dan kehangatan keluarga ini harus terhenti secara tragis pada tahun 1832 karena keteguhan Sultan Saifuddin yang menolak keras tunduk pada tekanan kolonial Belanda di bawah perintah Daendels. Keraton ini diruntuhkan secara paksa. Apa yang kita saksikan hari ini adalah puing-puing perlawanan, saksi bisu atas harga diri dan ketegasan rakyat Banten yang tak sudi martabatnya diinjak-injak. Kini, fungsi Keraton Kaibon telah bertransformasi dari sebuah pusat kediaman ratu menjadi sebuah laboratorium peradaban bagi kita semua. Hal ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwasannya tidak boleh hanya melihat Keraton Kaibon sebagai objek wisata foto semata, tetapi Keraton Kaibon seharusnya dapat memiliki fungsional yang lebih dalam, yaitu sebagai sumber belajar yang krusial, khususnya dalam menanamkan kearifan lokal kepada peserta didik. Keraton Kaibon memiliki nilai sejarah yang patut dikenalkan kepada generasi penerus bangsa. Melestarikan Keraton Kaibon berarti kita merawat nilai moral tentang bakti, keberanian, dan identitas budaya. Hal ini menjadi catatan sejarah yang harus kita kenalkan. Tanpa literasi dan kepedulian dari kita, reruntuhan megah ini akan kehilangan suaranya dan hanya akan menjadi tumpukan bata yang bisu. Keraton Kaibon adalah monumen cinta yang abadi dan simbol keteguhan yang tak goyah. Dengan berlandaskan pada sumber sejarah yang kredibel, kita semua dapat mempelajari bahwa masa lalu bukan sekedar kenangan, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih bijaksana. Mari kita terus menggali, meneliti, dan menjaga warisan luhur ini agar tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Saya Nadia Zafarani melaporkan dari situs Cagar Budaya Keraton Kaibon, Banten. Sekian video singkat mengenai pengenalan Keraton Kaibon. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadi salah satu cara melestarikan budaya yang ada di Banten. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.